Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau biasa disingkat dengan istilah Pangkep dikenal memiliki wilayah perairan yang cukup luas di daerah Sulawesi Selatan. Karenanya, tak heran bila sebagian besar warga di kabupaten ini memiliki profesi sebagai nelayan atau menggantungkan hidup dari hasil laut, salah satunya sebagai petani rumput laut. Contohnya, masyarakat di Desa Pitung Sungguh, Kabupaten Pangkep ini. Meski bukanlah menjadi mata pencarian utama dan belum begitu masif, namun nilai ekonomi serta cukup tingginya permintaan pasar akan kebutuhan tumbuhan sejenis alga ini menjadi profesi petani rumput laut merupakan salah satu mata pencarian alternatif yang cukup membantu menggerakkan roda perekonomian rumah tangga bagi sebagian masyarakat di sini. Dari ratusan jenis rumput laut yang ada di Indonesia, hanya rumput laut jenis Eusoma cottoni yang paling sering dibudidayakan, tak terkecuali di wilayah Desa Pitung Sungguh ini. Rumput laut jenis ini biasa dipasarkan dan dimanfaatkan untuk diolah sebagai bahan agar-agar atau bahan kosmetik. Kandungan serat serta nilai gizi yang dimiliki oleh rumput laut yang cukup kaya menjadikan rumput laut seringkali tidak hanya diolah sebagai bahan dasar kosmetik maupun sebagai dasar olahan agar-agar, melainkan juga dapat diolah menjadi olahan makanan yang kaya akan serat. Salah satunya dikreasikan menjadi bahan adonan jajanan atau kue yang akan dibuat nanti bersama ibu-ibu di desa ini. Namun sebelumnya, aku membantu Pak Sanusi menjemur rumput laut hasil panen dari lahannya terlebih dahulu. Hampir sekitar 80% komponen rumput laut adalah air. Karenanya, sebelum dikirim kepada para pengepul untuk dipasarkan dan diolah, rumput laut biasanya harus dijemur terlebih dahulu untuk mengurangi kadar airnya. Bila di daerah lain, tumbuhan laut yang sebenarnya masuk dalam keluarga tumbuhan alga ini seringkali dijual dalam bentuk kering dan diolah menjadi berbagai macam produk olahan makanan turunan seperti agar-agar atau dodol. Namun bagi warga di wilayah Desa Pitung Sungguh, rumput laut dapat diolah menjadi bahan dasar kue tradisional, yaitu kue bingka. Sebelum diolah menjadi bingka, rumput laut yang telah dijemur dan kering ini harus dicuci terlebih dahulu dan direndam dengan air tawar. Selain agar bersih dari kotoran yang menempel, juga supaya rasanya tidak terlalu asin ketika diolah dan dicampur dengan bahan lainnya. Umumnya, olahan kue bingka merupakan jajanan basah yang bahan utama adonannya terbuat dari kentang serta memiliki tekstur lembut dan legit pada adonannya. Namun kali ini, kue bingka yang akan aku buat bersama ibu-ibu di sini menggunakan campuran rumput laut pada adonannya. Sementara Ibu Mariana menyiapkan kelapa parut untuk bahan santan sebagai pelarut dan pelembut pada campuran adonan, rumput laut yang sudah dicuci dan direndam semalam sebelumnya pun aku cincang atau aku cacah agar teksturnya lebih lembut serta menyatu dengan adonan nanti. Sebagai salah satu bahan utama adonan kue bingka, kentang harus dikukus lebih dahulu sekitar 40 menit agar daging buah menjadi lunak sehingga mudah untuk diolah. Kue bingka khas Bugis merupakan kue tradisional yang komposisi adonannya
hasil pencampuran telur, gula, santan, dan juga tepung terigu. Namun kali ini ditambahkan juga rumput laut yang telah dicincang sebagai salah satu pemadat adonannya. Proses pembuatan kue bingka rumput laut sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kue bingka pada umumnya, di mana adonannya dimatangkan dengan cara dipanggang. Adonan cair yang sudah jadi tadi kemudian dibentuk dalam cetakan-cetakan yang telah dipanaskan dan diolesi mentega sebelumnya. Proses pemanggangan kue bingka ini hampir mirip dalam proses pembuatan kue cubit atau kue pukis, di mana adonan kue bingka selagi dimatangkan di dalam cetakan, adonan pun ditambahkan rumput laut yang sudah diberi berwarna sebagai topping atau pemanis. Adonan pun terus dipanggang hingga matang atau permukaan kue mengering serta berubah warnanya. Olahan kue bingka rumput laut ini merupakan cemilan kreasi yang memiliki cita rasa lembut serta cukup kaya kandungan gizi. Berdasarkan penelitian, rumput laut jenis kotoni ini cukup kaya akan nutrisi esensial seperti enzim, asam nukleat, asam amino, mineral, karbohidrat, dan vitamin. Tak heran bila tumbuhan laut yang sebenarnya merupakan keluarga alga ini cukup sering dimanfaatkan untuk dikonsumsi.